setelah pulang, saya bawa selembar brosur sama fotokopian itu, saya tanyakan ke BRI, bukan, nggak ada hubungannya dengan saham BRIS. Ini sahamnya Yusuf Mansur, bukan saham BRIS. Sebelum lanjut, silakan share video-video dari kami untuk saudara-saudara terdekat kalian, agar pikiran terbuka dan tidak ada lagi yang terpedaya dengan pola-pola seperti ini. Mari buka mata, terima kenyataan, dan menuju arah kebenaran. Pada tahun 2018, Yusuf Mansur mengajak masyarakat luas untuk ikut berinvestasi di saham PT Bank BRI Syariah Tbk, BRIS, melalui dua jalur, yakni Koperasi Indonesia Berjamaah, Kopindo, dan platform fintech Paytrend. Dengan modal kecil, banyak masyarakat bergabung membeli saham secara kolektif. Namun setelah pembelian saham, informasi terkait kapan masyarakat bisa menjual sahamnya, dan berapa keuntungan yang diperoleh tidak transparan, dan sulit didapatkan. Berbeda dengan klaim Yusuf Mansur, yang menyatakan dirinya mendapat keuntungan hingga 3 kali lipat dari saham BRIS, beberapa laporan menyatakan bahwa meskipun Yusuf Mansur mengklaim mendapat keuntungan 3 kali lipat dari saham BRIS, banyak masyarakat mengalami kerugian, atau tidak mendapatkan keuntungan signifikan, terutama karena mekanisme penjualan melalui Kopindo dan Paytrend, yang kurang transparan. PT BRI Syariah resmi mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia. PT BRI Syariah melepas 2,6 miliar lembar saham dan disetor penuh setelah penawaran umum perdananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh masyarakat, ya alhamdulillah sekaranglah saatnya untuk menjadi pemegang saham di BRI Syariah, bukan hanya jadi penabung seperti biasanya. Luar biasa ini. Dan Paytrend, insya Allah Kopindo akan memfasilitasi seluruh masyarakat untuk sama-sama menjadi pemegang saham BRI Syariah. Dan akhirnya kita menjadi pelaku sejarah yang membesarkan industri syariah di tanah air kita supaya bisa bicara juga untuk dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, tentang Kopindo yang mau beli saham BRI Syariah. Rame banget. Saya benar-benar menghimbau semua entiti, semua lembaga, semua yayasan, semua organisasi, semua keluarga, apalagi individu-individu untuk bergabung bersama saya dan Kopindo untuk membeli saham barang-barang BRI Syariah. Ikut menanam saham di BRIS 50 juta karena promo dari UYM juga. Terus dicek tinggal 30 juta. Belum yang program Umroh Merdeka yang nguap begitu saja. Ketika tanya ke CS, manajemen jawabnya muter-muter gak karuan. Paytrend ini kelihatannya kalem banget, tapi kalau ditelusuri lebih ngeri loh, mainnya cantik. Begitu mau scam, mereka sudah menyiapkan program lagi dengan merubah market plan. Contohnya waktu pergantian dari Paytrend ke Trendinet, pas awal-awal yang digeber-geberkan adalah promo expander, tapi tetap pakai nama Paytrend, Pak. Nah ini ada lagi yang mengaku menjadi korban dengan modus menanam saham di BRIS gitu, Pak. Nanam di BRIS sekitar 50 juta. Tapi begitu dicek ini malah justru nilainya anjlok jadi 30 juta gitu, Pak. Atau mungkin Bu N ini mengetahui nih soal ini juga nih. Iya, tahu. Iya. Soalnya dulu saya juga pernah tertarik karena katanya bisa untuk tabung umroh haji dan lain-lain gitu. Tapi saya setelah ya teman-teman saya ngikut, saya udah ikut Muyafidi, sudah ikut PSI, sudah ikut sedekahnya, sudah ikut program lain. Lah di situ saya nggak jadi ikut. Aku setelah pulang, saya bawa selembar brosur sama fotokopian itu, saya tanyakan ke BRI, bukan, nggak ada hubungannya dengan saham BRIS. Ini sahamnya Yusuf Mansur, bukan saham BRIS. Di situ tidak bisa dicairkan lewat bank. Dana, misal ada penggelapan uang atau dana tidak bisa cair atau ada masalah, nggak bisa diklaim di bank. Itu arahnya jadi emane pulsa gitu loh, Mas. Tapi banyak juga itu korbannya di sana. Banyak, Bu ya? Oke. Banyak. Fakta penting dan kritik publik. Laporan majalah Tempo edisi 7 Februari 2021 berjudul Berkah Saham Syariah mengungkap bahwa sebagian besar investor kolektif tidak mendapatkan imbal hasil yang dijanjikan. Tempo menyoroti pernyataan Yusuf Mansur yang dianggap tidak sejalan dengan realita investor berjamaah.
Komunitas korban investasi sempat muncul di media sosial, mengungkap bahwa mereka sudah bertahun-tahun tidak bisa mencairkan dana mereka. Bahkan ada yang menyebut bahwa investasi diblokir atau menghilang tanpa jejak. Kopindo dan Paytrend tidak pernah secara terbuka menerbitkan laporan keuangan terverifikasi atau hasil audit independen atas dana investasi masyarakat terkait saham BRIS. Yusuf Mansur beberapa kali dilaporkan ke polisi dan digugat secara perdata oleh para peserta investasi terkait kasus serupa, termasuk hotel haji di Mekah, Condet, dan proyek lain. Pada Desember 2022, Yusuf Mansur sempat digugat ke Pengadilan Negeri Tangerang oleh korban investasi yang merasa dirugikan. Menurut penelusuran CNBC Indonesia dan Tirto, banyak peserta program investasi Paytrend juga tidak pernah memperoleh dividen, atau bahkan akses untuk menjual saham mereka di bursa. Gue udah bilang, jangan ngaji sama Yusuf Mansur. Lu bandel sih.